Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kembali kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan tugas panggilan kita. Dan kita diberkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah kepenuhan dan kesempurnaan dari janji, nubuatan-nubuatan para nabi, dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan yang akan tetap ada walau dunia ini akan berlalu. Demikianlah Kristus Yesus itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan yang hidup dan aktif senantiasa menyertai umat manusia dalam kehidupan sekarang, dan yang akan abadi ketika kita juga akan dipanggil ke Yerusalem yang baru. Dalam cerita Alkitab kita melihat bahwa Tuhan itu sudah ada sejak manusia yang pertama dicipta. Ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam ketakutan. Dan karena ketakutan karena keberdosaannya itu, manusia berusaha menutup aib dosanya dengan menutupi dirinya dengan daun-daun dari pohon-pohon. Boleh kita baca itu dalam Kejadian 2 ayat 7. Tapi usaha manusia menutup aibnya itu tidak cukup. Maka Allah sendiri bertindak untuk menutup aib manusia itu dengan mengorbankan satu hewan, satu binatang, yaitu dengan mengambil kulit binatang tersebut dan kemudian dipakaikan menjadi pakaian dari manusia itu. Dalam Kejadian 2 ayat 21. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak ahli kitab dan penafsir mengatakan bahwa kulit hewan yang diambil menutupi aib dosa manusia Adam dan Hawa yang pertama itu adalah kulit domba. Kemudian domba menduduki posisi yang strategis dalam berita keselamatan dan berita Alkitab. Kita berlanjut kepada cerita yang selanjutnya di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Ketika Tuhan Allah menguji kesetiaan dari Abraham yang sudah menanti-nanti keturunan begitu lama, dan ketika Ishak sudah diberikan, dan ketika Ishak beranjak remaja, Allah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, dan Abraham taat. Dan ketika Abraham mau menyembelih Ishak, saat itu Tuhan Allah melalui malaikatnya menegur, Abraham, jangan kamu sentuh anak itu, lihat ke belakang. Singkatnya, Allah menyediakan satu anak domba jantan untuk menjadi korban pengganti daripada Ishak. Sekali lagi mari kita lihat domba di sana, yaitu dalam posisi yang sentral. Selanjutnya ketika tulah terakhir di Mesir, boleh kita baca nanti di Keluaran 11 dan 12. Tuhan Allah melalui hambanya Musa menyuruh semua umat Israel untuk memotong seekor domba. Dan darah domba itu disapukan di ambang atas pintu rumah tiap umat Israel. Dan tiap rumah yang telah disapukan dan ditandai dengan darah domba tersebut akan diselamatkan. Dan selanjutnya setiap rumah yang tidak ada darah domba di ambang batas pintunya, setiap anak sulung di rumah itu, baik anak sulung manusia atau hewan, dibunuh oleh malaikat maut pada malam yang terakhir tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, domba dan darahnya menjadi penyelamat umat Israel. Selanjutnya, di dalam khotbahnya, Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia menunjuk kepada Kristus Yesus. Maka anak domba Allah itu yang menjadi korban, yang menjadi pengganti dari semua dosa-dosa manusia sejak Adam sampai kepada kita sekarang ini, disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Maka firman hari ini mengatakan kebenaran itu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh pusat pemberitaan, seluruh karya keselamatan, dan semua pengorbanan untuk menebus kita hanya di dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita sembah Kristus
Dan mari kita menunggu kedatangannya yang kedua kali pada masa parusia, supaya kita ikut diselamatkan. Selamat Advent, selamat menanti-nantikan kedatangan Kristus, yang adalah kepenuhan dari semuanya, yang adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mau berserah sepenuhnya dalam Yesus, karena Dia adalah kepenuhan dari semua janji Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami telah dipersatukan dalam Yesus melalui baptisan. Maka dengan demikian, kami bangkit menjadi manusia yang baru. Dan kami percaya, ketika kami mati dan dikuburkan, kami juga ikut dibangkitkan bersama dengan semua orang percaya, menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Pada masa-masa hidup kami yang singkat di dunia ini, Tuhan perlengkapi kami dengan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, melakukan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami ini, agar hidup rukun, damai, sejahtera. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.